Ketika lo pakai Vespa, setiap meter, setiap detik perjalanan kalian di jalan itu bisa dinikmatin gitu. Itu sih. Dari boschi fitti e scuri, amarama Mussolino, e da via il Santo Luca, tutti amavano Vespino. Iva verso una capanna, un bicchiere traditori, che votava sotto un bagna, lo contrasto senza onori, riposavano tranquilli, lo spioni caso amanti, e lo certo suo cugino, riposava più distante. Oke, cerita ini dimulai saat ada sebuah iklan di sosial media, di Instagram gitu, menjual satu produk motor yang selama ini saya cari gitu. Yang selama ini gue cari yaitu Vespa klasik, tapi yang matic gitu. Dan akhirnya kita kontak si orang yang jualnya ini. Dia jual Vespa Corsa PK125 tahun 93. Cerita gue sama Vespa gue ini sebenarnya bukan cerita baru, tapi cerita dengan Vespa itu dimulai saat kecil. Dan gue yakin hampir kebanyakan orang Indonesia itu punya cerita dengan Vespa. Entah pernah diantar sekolah waktu kecil sama bapaknya pakai Vespa, atau mungkin ada orang tuanya atau pamannya yang guru. Nah, rata-rata pakai Vespa tuh zaman dulu tuh. Kalau guru atau kerja di desa, di kelurahan, itu rata-rata mereka pakai Vespa gitu. Dan termasuk gue sendiri, ayah gue itu, bokap gue itu pakai Vespa selama dia kerja. Terus om gue juga pakai Vespa, dia guru, dulu masih guru sih, pakai Vespa juga. Dan gue sendiri tuh waktu kuliah juga pakai Vespa gitu. Jadi ketika kedengeran nggak sari roti? Jadi ketika gue udah berkeluarga dan pengen punya Vespa lagi, gue cari Vespa yang kira-kira bisa untuk nilai investasi juga, bisa dipakai harian, gak repot, tinggal gas aja. Dan ternyata ada satu jenis Vespa di Indonesia itu yang mbahnya motor matic gitu. Dan ternyata kebetulan ada yang jual, platnya plat D, suratnya lengkap semuanya. Dan disitulah akhirnya gue ketemu sama si Kokom, Vespa Corsa gue yang gue rapi-rapihin, gue restorasi mulai dari mesin dan bodinya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini adalah Vespa Corsa tahun 93-94, dan ini adalah motor matic pertama 2 tak teman-teman. Ini saya baru dapat kemarin banget. Kita akan cek kondisi aslinya sebelum nanti kita bikin project untuk restorasi dan macam-macamnya. Oke, jadi depannya seperti ini ya teman-teman ya. Awalnya gue nggak paham sama sekali tentang Vespa Corsa ini karena sebelumnya gue nggak pernah pakai Vespa matic yang jadul ya. Sebelumnya gue pernah pakai Vespa matic itu Vespa S125 yang 3V injection elektronik, dan itu Vespa modern, bukan Vespa klasik. Kalau Vespa klasik yang matic tuh belum pernah sama sekali. Jadi awam banget, bengkelnya juga nggak tahu. Bengkel yang biasa gue datengin kalau servis Vespa dia bisa atau enggak, tapi karena
udah terlanjur kepincut, dan barangnya juga nggak PR banget, nggak jogrok. Akhirnya gue bayarin tuh si Vespa itu, dan akhirnya bisa dibawa ke rumah. Awalnya pertama kali datang ke rumah tuh cek GUR lancar jaya gitu, dianterin sama yang jualnya, COD di rumah, bayar di rumah. Tapi sebelumnya gue sempat ke garasinya dia ngecek barangnya, dan dealing kena di satu harga dan harus dianterin ke rumah gue, dealnya di rumah gitu. Keesokan harinya setelah malamnya datang tuh motor mogok langsung, nggak bisa hidup, nggak bisa di starter. Dan ternyata gue cek itu banyak part yang nggak lengkap gitu. Contohnya itu part yang nggak lengkapnya itu dudukan ban serep di sebelah kiri, di tepung kiri itu di dalam itu nggak ada, ban serepnya sendiri nggak ada, terus logo Corsanya salah, terus apa lagi ya, mesinnya ternyata kurang sehat. Jadi 60% mungkin mesinnya kurang sehat, nggak ada tenaganya, juga berisik. CVT-nya ada krek gitu. Kalau kita mengurangi kecepatan itu ada suara aneh gitu. Gimana lagi, udah jodohnya sama si Kokom. Akhirnya gue putuskan untuk cari tahu bengkelnya di mana yang bisa ngebenerin Vespa, dan ketemulah si bengkel ini gitu. Arem. Halo. Restorasi pertama itu mulai restorasi mesin, karena mesin gue pengen sehat nih, motor rencananya mau gue pakai harian dulu. Akhirnya kita restorasi mesin, mesin bocor dan lain-lain itu dibenerin. Terus part yang harus diganti, CVT diservis, ring semuanya di dalamannya itu diganti baru. Tapi ada satu part yang belum dapat. Akhirnya terpaksa kita nunggu part itu sampai sekarang belum dapat, masih nyari. Mesin udah sehat 80%, cek GUR tenaganya udah lumayan, bisa dipakai nanjak. PR yang kedua adalah body. Dan ternyata si warna body dan STNK itu ternyata beda. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Jadi si Vespa ini ternyata warnanya dengan STNK itu beda. Dan di situ gue harus mutusin apakah akan cat ulang atau ngebiarin aja gitu. Jadi warna Vespa ini ketika gue dapet itu warnanya abu sih, cuma abunya lebih ke biru tua gitu. Jadi sebenarnya kalau disamain sama STNK-nya itu nggak sama sih. Dan setelah restorasi mesin selesai 80%, akhirnya gue lanjut ke restorasi atau cat ulang si Vespanya ini sesuai dengan STNK-nya gitu. Kondisi sebelum dipoksi
Warna keropos Kang? Nggak ada. Wih. Tidak ada yang keropos. Ya, slippernya. Spider. Kalau yang itu. Jadi silver pisan ya. Abu. Nggak butuh aneh. Teman-teman, kita mulai proses restorasi cat balik ke warna orinya. Jadi warna Vespa saya itu kurang muda, terlalu gelap abunya. Akhirnya gua ke bengkel juga, bengkel yang sama dimana gua restorasi mesin, cat. Dan catnya itu gua nggak full kerok, cuma siram aja karena Vespa ini ternyata baru dicat. Dia jual ke gua itu Vespanya baru dicat, jadi las-lasannya masih rapi, nggak ada yang keropos-keropos gitu, dan konfigurasi mesinnya settingannya udah enak gitu. Kalau gua krok lagi semuanya itu harus copot mesin, elektrikalnya semua dicopot, kabel-kabel, lampu. Gua khawatir bakal rubah feel dari si Vespa ininya gitu. Akhirnya gue mutusin untuk siram aja supaya pengerjaannya lebih cepat, dan juga feel mesin Vespanya itu yang udah enak itu nggak hilang gitu. Jadi gue putuskan untuk cat ulang Vespa ini sesuai dengan warna STNK-nya, yaitu abu-abu metalik atau lebih ke silver rada tua sedikit gitu. Nah. Oh, di keroknya atau kuma? Buang kali. Oh, nuang kering. Oh, ini bagasinya. Tapi dari semua itu adalah gua menginfuse si Vespa ini atau mencoba agar gue tuh bonding sama Vespanya. Jadi dari Vespa itu gue tahu baut-bautnya seperti apa, kurangnya seperti apa, mesinnya seperti apa, bodinya seperti apa. Jadi kayak bukan barang yang dari toko plek udah jadi kita terima tinggal make gitu. Jadi untuk motor tua kayak Vespa gini harus butuh effort lebih dari si owner untuk bisa menikmati Vespa itu setiap hari gitu. Karena kayak gini, yang namanya motor tua atau Vespa tua itu ya banyak juga yang sehat, yang mau pakai tinggal pakai gitu. Cuma kalau Vespa yang gue punya ini kadang-kadang ada aja penyakitnya, ada aja mogoknya, ada aja
trouble-nya. Ritual pagi-pagi ngidupin Vespa itu sangat gua nikmatin gitu. Mulai dari aki yang selalu soak, yang gua harus beli alat cas aki. Pagi-pagi gue copotin akinya, gue cas dulu sampai starternya bisa jalan, atau ngebersihin businya, ngebersihin karbunya. Teknik-teknik memiringkan Vespa yang sangat gue nikmatin gitu. Beda sama motor baru yang pagi-pagi lu bangun tinggal starter nyala udah berangkat gitu. Ya udah, motor seperti itu tuh tantangannya beda dengan motor baru gitu. Ketika lu pakai Vespa, setiap meter, setiap detik perjalanan kalian di jalan itu bisa dinikmatin gitu. Itu sih.